Bapak Ibu Saudara, hari ini sudah liburan ya. Siapa yang sudah liburan? Wah, sudah refreshing ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 24. Judul renungan kita pada pagi ini, siapa yang mengendalikan hidupmu? Bapak Ibu Saudara, ada seorang kakek, dia bercerita kepada cucunya. Dia kemudian berbicara, "Nak, tahu nggak? Di dalam hidupmu itu ada dua kekuatan yang saling berkelahi, saling berseteru. Dua kekuatan itu ada dalam hidupmu." Wah, oke, kalau gitu kekuatannya seperti apa yang ada dalam hidup kita? Dalam hidup saya itu kekuatan seperti apa? Yang satu, kekuatan itu di dalamnya ada kebencian, ada iri hati, ada perselisihan, ada kepentingan diri sendiri. Kemudian kekuatan yang lain yang ada di dalam diri kamu, kata kakek ini, adalah di dalamnya penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelembutan, kesetiaan, dengan kebaikan. Dua-duanya saling bertempur, saling berkelahi. Kemudian si cucu ini bilang, "Terus kalau begitu kira-kira yang mana yang menang?" Kemudian kakek ini bilang, "Yang kuat itu yang akan menang. Supaya dia kuat, kamu harus beri makan tiap hari kekuatan itu. Yang mana kamu beri makan tiap hari, itulah yang akan menang." Si anak ini mulai berpikir, gimana ya cara memberi makannya? Bagaimana supaya yang satu lebih menang? Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 24 ini berbicara ada dua kekuatan. Yang satu adalah keinginan daging. Ini keinginan daging ini adalah keinginan di mana ketika orang-orang belum percaya kepada Kristus, itu dikuasai oleh keinginan daging. Yang ada adalah keinginannya jahat. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 6, setelah manusia berdosa, keturunan Adam dan Hawa, kecenderungan hatinya berbuat jahat. Selalu ingin yang berbuat jahat. Itulah keinginan daging. Dan setelah orang menerima Kristus Yesus dalam hidupnya, sekarang ada keinginan roh yang ada di dalam kehidupan orang itu. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, dia memiliki keinginan roh untuk hidup kudus, untuk hidup penuh dengan kasih, untuk hidup penuh dengan sukacita. Nah, tapi keinginan daging ini tidak langsung habis, Bapak Ibu. Kalau dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi keinginan daging itu masih ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, Tuhan mau supaya keinginan daging ini tidak menguasai hidup kita. Tetapi keinginan roh yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, ini yang kita akan pelajari Bapak Ibu. Bapak Ibu, keinginan daging itu menjadi setru Allah. Orang yang hidup terus berbuat daging, perbuatan yang lama yang sebelum mengenal Tuhan, dia terus melakukan perbuatan daging. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 7 dan 8, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi Tuhan memusuhi kita. Setru itu musuh. Kalau kita terus hidup dalam perbuatan daging, Tuhan menjadi setru kita. Dan dikatakan di ayat 8, di Roma 8 dikatakan bahwa tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup terus di dalam daging, di dalam manusia kita yang lama sebelum mengenal Tuhan, maka kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, sebenarnya keinginan kita semua inginnya mana Bapak Ibu?
ingin kita hidup dalam kedagingan terus? Atau kita ingin hidup di dalam keinginan roh Allah? Yang mana Bapak Ibu inginkan? Ya? Keinginan terus di dalam daging? Kalau keinginan terus dalam daging, kita menjadi setru Allah. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah tentu kita semua ingin, amin. Ingin kita hidup sesuai dengan keinginan roh. Karena kalau seorang hidup dalam keinginan roh, maka dia akan berdampak, dia akan menjadi berkat. Orang yang lemah menjadi diteguhkan. Orang yang dalam keadaan susah mendapatkan penghiburan melalui kehidupan kita. Orang yang lemah dibangun kembali dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, seringkali orang yang tadinya sukacita menjadi sakit hati oleh kita. Orang yang tadinya semangat menjadi lemah karena kehidupan kita. Seringkali kita menyakiti orang-orang terdekat kita karena keinginan daging itu, perbuatan daging itu menyakiti orang lain, tidak menjadi berkat. Ada di sini yang hidupnya ingin tidak menjadi berkat? Tentu tidak ya. Kita semua ingin menjadi berkat. Ketika ketemu dengan kita, orang-orang disegarkan, orang-orang dikuatkan. Amin. Siapa yang mau hidup sesuai keinginan daripada roh Tuhan? Boleh angkat tangan? Tuhan melihat ya, tangan-tangan yang terangkat. Biar kita pulang nanti sebentar dengan semangat yang baru. Kita hidup sesuai dengan keinginan daripada Allah. Nah sekarang yang jadi masalah bagaimana supaya kedagingan kalah dan roh yang mengendalikan hidup kita. Roh dalam R-nya besar ya, berarti roh Allah. Nah bagaimana supaya roh Allah yang mengendalikan kehidupan kita? Saya kasih akronim ROH. ROH, boleh? ROH, berarti apa? Roh. Oke, R yang pertama. Di dalam Galatia 5 ayat 16 berkata demikian. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kata hidup itu dalam bahasa aslinya berarti berjalan setiap hari. Berjalan setiap langkah, setiap hari dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan maksudkan kalau kita tidak ingin hidup di dalam daging, di dalam keinginan daging tetapi hidup dalam keinginan roh, maka berjalan setiap hari oleh roh. Ditegaskan di bagian yang selanjutnya dikatakan berarti berjalan setiap hari memberi diri kita dipimpin oleh roh Allah. Ini merupakan kunci Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita dipimpin oleh roh bukan ketika kita hanya di gereja saja, ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, ketika kita beribadah. Tidak. Ketika kita di rumah, kita juga minta dipimpin oleh roh Allah. Kita berjalan oleh roh. Kita berjalan dipimpin oleh roh. Ketika kita di tempat bekerja, kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita di perjalanan, kita dipimpin oleh roh. Ketika kita di pergaulan, kita juga dipimpin oleh roh. Apakah kehidupan kita selalu dipimpin oleh roh? Setiap hari kita berjalan oleh roh. Dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang dipimpin roh, maka cara berpikirnya berubah, Bapak Ibu. Ketika seseorang dipimpin oleh roh, cara kita bicara juga berubah. Ketika kita dipimpin oleh roh, cara kita mengambil keputusan pun berubah. Di slide yang berikut itu ya ada. Nah coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan,
apakah kita juga melibatkan Roh Allah? Tidak. Tadi di dalam Galatia 5 ayat 16, berjalan oleh Roh, hidup oleh Roh. Bukan sekedar mengundang Roh itu beserta kita, bukan. Tetapi kehadiran Roh itu yang dimaksudkan adalah menyerahkan hidup kita pada otoritas Allah. Menyerahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sesuai kehendak Tuhan biasanya itu link dengan firman Tuhan. Biasanya kalau kita dipimpin oleh Roh, tandanya kita tidak akan menyimpang dari firman Tuhan. Pasti akan seirama dengan firman Tuhan. Pasti akan sesuai dengan firman Tuhan, nggak mungkin berbeda. Jadi tandanya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang dipimpin Roh dan kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh, pasti itu selaras dengan firman Tuhan. Nggak mungkin berbeda, nggak mungkin bertolak belakang, tidak mungkin. Pasti ini seirama, seiras dengan firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, kalau dalam pekerjaan, ketika saudara dalam bekerja, ketika saudara minta dipimpin oleh Roh, apakah saudara ketika mengambil keputusan-keputusan, apakah saudara seringkali memikirkan apakah ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Apakah ini sesuai dengan Roh enggak? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Contoh ya, ada seorang pemuda datang ke saya, Pak, saya dapat tawaran pekerjaan yang lebih bagus dari yang sekarang. Fasilitas lebih bagus, mobilnya bagus, gajinya lebih besar, bahkan 2 kali lipat Pak. Oh begitu ya. Jadi rencana kamu gimana? Ya saya lagi nimbang-nimbang Pak. Apakah saya mau ke tempat pekerjaan baru atau saya tetap bekerja di tempat ini? Oke, yang menjadi masalahnya apa kira-kira? Begini Pak, nanti di kota itu tidak ada gereja Pak. Di sana saya tidak bisa beribadah. Memang saya bekerja dengan pasti baiklah. Saya tetap ingat sama Tuhan. Kalau di tempat sekarang? Kalau di tempat sekarang saya tetap bisa melayani Tuhan. Saya punya komunitas sel. Saya bisa melayani Tuhan dengan baik. Jadi menurut kamu lebih baik yang mana? Nah ini Pak yang saya bingung. Oke, kalau Tuhan ada di tempat ini, kalau Roh Tuhan sedang ada di dalam hidupmu, kira-kira Tuhan menginginkan kamu yang mana? Apakah kamu kerja di tempat yang baru, dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang hebat, atau kamu ingin tetap di tempat ini? Meskipun gaji kamu seperti sekarang, fasilitas yang kamu dapatkan seperti sekarang tidak seperti yang di tempat baru. Dia mulai berpikir, mulai mikir-mikir. Iya sih Pak, mungkin Tuhan akan bicara, kenapa kamu gak milih yang sekarang? Kok selama ini juga cukup? Oke, kalau begitu kamu doa, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan, kamu putuskan. Saya hanya bicara gitu. Kemudian dia pulang, saya tidak memberikan, kamu harus gini, saya tidak sama sekali. Saya hanya bertanya seperti itu. Kemudian dia pulang, kemudian seminggu kemudian dia ngobrol lagi, Pak saya udah ngambil keputusan Pak. Saya tidak akan ambil pekerjaan yang baru yang ditawarkan kepada saya lebih baik di sini. Karena saya tahu Roh Kudus menetapkan untuk saya sungguh-sungguh gak apa-apa di tempat ini. Saya tetap bisa melayani Tuhan, saya bisa membangun orang lain. Komunitas saya kembangkan, saya bisa tetap bersama dengan keluarga, bisa beribadah. Anak-anak saya bisa bertumbuh di sini. Oh ya bagus. Dan dia memutuskan sesuai dengan kehendak Allah. Nah mungkin banyak hal yang lain. Mungkin masalah keuangan. Masalah keuangan pasti banyak hal-hal yang mungkin itu bertentangan dengan keinginan Roh. Saudara, kalau saudara diberi kesempatan dalam pekerjaan, kemudian saudara diberi kesempatan untuk saudara bisa korupsi, apakah saudara akan melakukannya? Kalau saudara dipimpin oleh Roh, saudara akan selalu mengingat apa keinginan Roh. Apakah ini sesuai firman Tuhan enggak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak dalam hidupku? Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin
Ketika saudara mengelola keuangan pun, saudara akan ingat prinsip-prinsip Alkitab yang sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau saudara katakan, oh ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, saya sudah salah. Berarti saudara kalau ingin dipimpin oleh Roh, saudara tinggalkan itu. Kembali dengan prinsip-prinsip sesuai dengan Alkitab. Saya yakin ketika kita hidup sesuai prinsip Alkitab, Tuhan akan bela. Saya ingat di dalam Roma, orang yang percaya, orang yang hidup percaya kepada Tuhan, hidup yang melakukan firman Tuhan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Saya yakin. Nah, orang ini ingin dipimpin oleh Roh, sehingga dia selalu libatkan Roh Allah dalam kehidupannya. Mungkin di dalam masalah relasi hubungan, kalau saudara punya relasi dengan seseorang, misalkan kalau di sini ada anak muda, punya pacar tapi tidak seiman. Mungkin saudara harus bicara sama Tuhan, Tuhan, ini saya punya pasangan tidak seiman. Mungkin saudara ingat firman Tuhan, betul enggak? Terang dengan gelap bukan pasangan yang sepadan. Mungkin saudara berpikir ulang. Apakah saudara mau terus memiliki relasi yang demikian? Atau saudara mulai ingin dipimpin oleh Roh? Tadi di bagian awal dikatakan, kalau kita hidup menurut Roh, maka itu berkenan kepada Allah. Tapi kalau tidak kita hidup sesuai pimpinan Roh, maka kita setru daripada Allah. Tidak mungkin menyenangkan Tuhan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau saudara punya hubungan yang melanggar firman Tuhan, ya melanggar prinsip kasih, melanggar prinsip kesucian, apakah saudara mau terus hidup itu seperti itu dalam menjalin hubungan? Atau saudara mau meninggalkan itu? Nah, kalau kita ingin dipimpin oleh Roh, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan sesuai dengan keinginan Roh. Ada banyak ya yang saya bimbing ya, orang-orang yang mau menikah, yang saya bimbing. Ketika mereka mulai menyadari, mulai berpikir ulang. Ketika mereka salah ya, menjalin hubungan, ataupun yang sudah mau menikah ataupun yang sudah menikah, ketika salah mungkin harus mulai berpikir ulang. Jangan sampai dia punya selingkuhan, dia terus seperti itu ya. Dia tidak meninggalkan itu, dia terus memelihara itu. Karena udah terlanjur Pak, istri yang pertama ini mungkin tidak bisa memuaskan saya seperti dia. Waduh, kadang-kadang kalau konseling ada-ada aja Bapak Ibu ya. Alasan-alasannya logis gitu ya. Tapi saya seringkali tanya, kalau Allah ada di tempat ini, kira-kira Tuhan senang gak dengan perbuatanmu? Kadang-kadang pertanyaan seperti itu membuat dia berubah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau dipimpin oleh Roh? Mungkin dalam pelayanan juga Bapak Ibu Saudara ya melayani, apakah kita melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan ataukah kita hanya ambisi pribadi supaya kita lebih dikenal, supaya kita mendapat pujian daripada orang. Atau ketika kita ditegur kita malahan marah atau kita mulai rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan lebih bisa menerima masukan-masukan. Dia akan lebih ketika, oh iya saya motivasi saya salah, saya mengubah motivasi. Nggak ada yang lihat juga nggak apa-apa, saya tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan dosa, ketika kita misalkan selalu jatuh dalam dosa yang sama dalam kehidupan kita, apakah kita terus hidup membuka celah-celah di dalam pencobaan itu? Saudara anak-anak muda, kalau saudara seringkali jatuh ke dalam pornografi, saudara terus-menerus, saudara buka-buka dan itu memiliki situs-situs yang pornografi, ya saudara akan jatuh terus. Ketika saudara dipimpin Roh, kemudian Roh Kudus katakan, apakah engkau enggak malu terus-menerus seperti itu?
Mungkin saudara katakan, ya Tuhan, aku mau melepaskan ini. Aku mau dipimpin oleh Roh. Dan saudara mulai tinggalkan itu. Saudara mulai lepaskan itu. Saudara lebih banyak mau hidup dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat orang-orang ya, yang kalau kita melihat di dalam tokoh Alkitab selalu mengawali dengan pimpinan Roh dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Minta pimpinan Tuhan. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara ya, setiap hari Tuhan, pimpinlah hidup aku. Biar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan keinginan Roh Kudus dalam hidupku. Tolong aku Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara melakukan itu? Saudara mau, saudara akan dipimpin oleh Roh. Dan saudara akan melewati jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara akan tanggalkan kedagingan. Dan sekarang dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, orang lama harus dimatikan. Maksudnya apa orang lama? Manusia lama, kedagingan yang lama ini. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kedagingan, kemarahan, iri hati, percabulan, keserakahan. Itu harus ditanggalkan, itu harus dimatikan. Orang lama, manusia lama kita harus dimatikan. Galatia 5 ayat 19 dan 21. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini ancaman keras yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Nah, saya yakin ini diilhamkan oleh Allah, Rasul Paulus. Berarti hal-hal ini, perbuatan daging ini, kalau kita terus lakukan, orang tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan keras. Padahal hidup kita adalah, kalau hidup kita sudah ditebus oleh Kristus, maka perbuatan daging ini sudah disalibkan dengan Kristus. Kita harus tanggalkan, meskipun kadang-kadang muncul memori-memori itu. Seringkali muncul. Ya. Dan ini harus ditanggalkan. Tuhan ingin supaya kita hidup dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh. Nah, daftar perbuatan daging saya kasih contoh saja dari yang tadi itu. Ada percabulan ya, ada iri hati, perselisihan, kemarahan, dengki. Ini semuanya Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat, ini adalah sesuatu yang merugikan. Perselisihan, kemarahan ya, itu merusak relasi. Biasanya orang yang sering marah-marah, sering kali berselisih, nggak punya teman Bapak Ibu. Seringkali menjadi konflik di berbagai tempat, di tempat pekerjaan, di rumah, dimanapun. Seringkali menjadi konflik. Kalau orang itu iri hati, dengki. Iri hati itu begini Bapak Ibu. Iri itu kalau orang lain punya, kita ingin punya. Wah, pokoknya segala cara ingin punya sama dengan dia. Kalau dengki itu lebih dalam lagi. Jangan sampai dia punya seperti yang dia inginkan ya. Wah, dia dengan berbagai cara supaya orang itu tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Sehingga perbuatannya jahat, memfitnah dan segala macam. Ini adalah merusak hati. Hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebejatan. Kejahatan-kejahatan akan muncul di dalamnya. Kepentingan diri sendiri merusak motivasi tentunya ya. Sehingga semuanya terfokus buat diri sendiri. Kemudian apa? Percabulan. Ini merusak kekudusan di hadapan Allah tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini berarti dimulai dari sini Bapak Ibu. Alurnya mulai dari hati dan terus akhirnya melebar, menghancurkan kehidupan rohani kita. Nah,
Hal-hal ini itu seringkali merusak. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ya keluarga rusak bukan karena dosa besar. Betul nggak? Saya seringkali mengkonseling. Seringkali hal-hal yang kecil yang membuat ribut besar. Hal kecil ya. Kadang-kadang saya juga heran ya. Nyimpan handuk salah, wah ribut besar gitu ya. Yang satu pinginnya sepatu nyimpennya di rak yang sama, dia lupa nyimpen di tempat yang lain, wah ribut. Hal yang kecil, semuanya apa? Dimulai dari ego. Kemarahan kecil yang tidak diselesaikan. Berapa banyak persahabatan hancur karena iri hati. Oh dia punya itu, saya juga pingin, wah akhirnya ribut. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mematikan keinginan daging, saudara harus kenali kira-kira keinginan daging mana yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita misalkan ya ada iri hati dalam kehidupan kita. Aduh saya iri nih sama dia kok punya itu kok saya belum. Wah saya pokoknya iri. Jadi marah, jadi ngambek sama orang itu. Nah berarti kita harus memutuskan. Kalau kita tahu oh saya iri hati. Berarti kita harus memutuskan apa Bapak Ibu. Jangan membandingkan diri dengan orang itu. Kita mulai tidak mau membandingkan diri, tetapi kita apa? Kita ganti dengan kebenaran yang lain. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat orang lain, membandingkan dengan orang lain, apalagi yang lebih daripada kita seringkali iri. Nah kita ganti dengan ucapan syukur. Kita ganti dengan kedisiplinan. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah saudara ganti itu. Kalau saudara apa? Keinginan dagingnya apa? Pornografi. Kalau terus hidup dalam pornografi ya buka-buka media sosial yang terus menerus ini. Saudara ganti. Mulai kalau saudara tahu putuskan. Saya tidak mau lagi melihat medsos yang demikian. Kalaupun terlintas itu tidak masalah tapi tidak membuat saya jatuh dalam dosa. Saudara ganti dengan apa? Banyak baca firman, banyak doa, banyak dekat dengan Tuhan, ikut komsel, saling berbagi, banyak mendengarkan firman Tuhan. Ganti. Latih disiplin untuk rutin baca Alkitab, merenungkan, kita tulis ayat-ayat doa. Doakan saudara, doakan teman, doakan pekerjaan, doakan institusi di mana kita bekerja, doakan seluruh anak-anak kita. Dan terakhir arahkan kita kepada Kristus. Kita selalu arahkan hidup kita kepada Kristus. Apakah Kristus disenangkan enggak dengan kehidupan saya sekarang ini? Apa yang saya lakukan ini? Nah Bapak Ibu Saudara itu yang akan bisa mematikan keinginan daging kita. Saya yakin daging kita itu sudah disalib bersama-sama Kristus ketika kita percaya kepada Dia. Yang kita tinggal lakukan keputusan-keputusan yang kita ambil agar sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Seperti tadi ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun hidupku sekarang hidup yang kuhidupi. Di dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tahu dia ada masih dalam hidup daging itu masih ada dalam dirinya. Tetapi sekarang hidup Kristus itulah yang hidup di dalam aku. Sehingga dia mulai setiap hari dia katakan Tuhan biarlah apa yang menjadi kehendak Kristus itulah yang aku lakukan setiap hari. Biar Kristus itu terlihat dalam kehidupan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang kedua. Jadi yang pertama tadi, biarlah kita dipimpin oleh Roh. Roh memimpin hidup kita. Yang kedua, orang lama kita harus dimatikan. Manusia lama kita, kedagingan harus dimatikan. Dan yang ketiga, hasilkan buah roh. Di ayat yang ke-22 Galatia 5 berkata demikian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat buah roh Bapak Ibu. Kasih. Ya. Saya dikit ya. Kasih itu biasanya memberi Bapak Ibu. Bukan menuntut. Ya. Memberi pertolongan, memberikan pengampunan, memberikan waktu buat keluarga karena dia mengasihi keluarganya, itu kasih. Kalau misalnya sukacita, sumbernya itu dari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bukan karena situasi. Dia bisa tetap bersyukur dalam situasi sulit, masalah. Ada kan yang seperti itu Bapak Ibu, berarti dia ada buah roh. Kok kamu lagi susah, kok kamu bisa tersenyum ya? Kok kamu kelihatannya tenang-tenang saja? Karena ada roh, ya, buah roh itu muncul. Tetap tersenyum, tetap menguatkan orang lain. Damai sejahtera itu apa Bapak Ibu? Tetap tenang di tengah badai. Dia tetap tahu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oh, ada masalah, kok kenapa ya kamu gak panik? Enggak, saya tahu Tuhan berdaulat atas hidup saya. Oh kenapa kamu gak panik ya sakit seperti itu? Enggak, Tuhan berdaulat atas hidup saya. Dia tetap tenang. Penuh dengan damai sejahtera. Sabar apa Bapak Ibu terhadap tekanan. Tidak meledak. Ketika dia ditekan, ketika dia menghadapi. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin antri kan kalau di restoran. Kemudian pelayannya lambat karena dia melayani banyak orang. Saudara marah ngegebrak meja. Tapi orang yang sabar tidak demikian meskipun lambat. Dek, tadi saya udah ini ya. Oh ini Pak ini, oke. Kita tunggu ya. Ada kesabaran. Berbeda ya. Tetap tenang menghadapi anak-anak yang nakal. Anak-anak yang sulit diatur. Saudara tetap serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menolong. Kesetiaan, kebaikan. Hati yang peduli diwujudkan dalam tindakan. Menolong orang lain tanpa diminta. Kalau ada yang sulit, saudara ambil, ya, tidak membalas ketika orang lain mengacukan kita, tetap kita memperhatikan dia. Kemudian juga apa? Kesetiaan, stabil dapat diandalkan. Tetap melayani meskipun tidak ada yang melihat, meskipun melakukan yang terbaik, meskipun mungkin istri kurang memuji ya, atau suami kurang memuji, tetap melayani dengan baik. Anak-anak meskipun nakal tetap melayani dengan baik, itu kesetiaan. Itu sebenarnya buah roh Bapak Ibu ya. Kelemah lembutan, menegur dengan kasih, tidak membalas hinaan, itu kesetiaan. Penguasaan diri, menahan untuk tidak marah, mengontrol penggunaan medsos ya, tidak berjam-jam main game, itu saudara tidak terkontrol. Ada yang di sini yang suka main game berhari-hari, tidak perhatikan suami, lebih banyak game. Atau suami daripada kerja main game, akhirnya dipecat sama kantor. Berarti saudara tidak menguasai diri. Disiplin waktu, disiplin makan, disiplin kebiasaan-kebiasaan. Coba kita mulai disiplin kebiasaan. Itu sebenarnya buah daripada roh. Nah, daging biasanya menghasilkan perbuatan daging, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau roh menghasilkan buah, daging menghasilkan perbuatan daging. Daging yang dia lakukan, tapi roh menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap orang dikenal dari buah karakter. Buah itu pasti terlihat Bapak Ibu, bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu akan mengenal dari buahnya. Apa yang terlihat itu akan dikenal, akan dilihat. Oleh sebab itu saya punya keyakinan orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan kalau dia anak-anak Allah, maka buah roh itu akan muncul dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, menyalibkan ya. Di sini dikatakan orang tidak mengenal iman kita dari kata-kata kita, tetapi dari buah karakter kita. Jadi orang gak akan tahu ini siapa nih dari kata-kata kita yang bagus. Ya. Tapi dari karakter kita, dari buah.
Kalau dihina pun dia tetap senyum, dia tidak marah. Orang akan lihat ini orang Kristen nih. Ini pasti ini anak Tuhan nih. Coba betul nggak Bapak Ibu? Kalau kata-katanya hebat tapi perbuatannya marah-marah, meledak-meledak. Kita akan bisa lihat ini bukan anak Tuhan. Nah, di sini di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang menjadi milik Kristus dia menyalibkan daging. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak memelihara dosa. Kalau menyalibkan daging itu tidak terus memelihara dosa. Udah tahu itu dosa dia kita lakukan terus. Berarti saudara belum menyalibkan daging. Kalau saudara menoleransi dosa. Nggak apa-apa dosa kecil, nggak apa-apa nipu-nipu dikit, nggak apa-apa. Kan zaman juga sekarang sudah seperti itu. Berarti saudara tidak menyalibkan daging. Kalau saudara tidak mematikan daging, berarti saudara tidak menyalibkan daging. Bapak Ibu Saudara saya kenal ada seorang, ya dia seorangnya kasar, seorang yang itu kalau tetangganya tahu malas ketemu karena dia begitu kasar, temperamen ya, nggak pernah senyum. Suatu kali dia ketemu dengan Tuhan dan dia ke gereja. Dan ketika di gereja dia disentuh oleh Tuhan, dia mendapatkan perubahan-perubahan. Kemudian dia berubah. Itu sampai anak-anaknya juga bilang, dulu itu nggak seperti itu Bapak. Tapi sekarang ketika ketemu tetangganya bilang, kok saya bisa senang ya dengan Bapak. Dulu saya nggak berani Pak nyapa seperti ini. Kemudian anak-anaknya juga, dulu Papa nggak seperti ini. Papa sekarang kok berubah banyak ya. Dulu kami takut kalau ketemu Bapak. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Bapak ini bukan belajar berbuat baik. Bukan lagi belajar berbuat baik. Tapi Roh Kudus itu yang menghasilkan dari dalam. Sehingga Bapak ini berubah. Kalau dia berubah maksa diri ya mungkin agak sulit. Tapi kalau dari dalam itu adalah buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan dia. Nah, terjadi perubahan terbesar dalam hidup orang percaya. Bukan perubahan perilaku dari luar. Tetapi perubahan dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus akhirnya kita terpancar keluar. Coba Bapak Ibu Saudara ya, kalau Bapak Ibu punya pohon ya, saya di rumah ada pohon belimbing, pohon jambu, pohon jeruk. Itu saya nggak suka paksa itu, kan nggak suka saya paksa kan harus ini. Saya hanya pupukin, hanya disiram, tahu dia berbunga, nggak pernah dipaksa, berbunga banyak, akhirnya belimbingnya banyak, bisa kita nikmati, udah besar, dan nggak pernah kita paksa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara ada 3 hal, saya cepat saja ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah dan kita mematikan keinginan daging itu. Manusia lama kita dimatikan dan buah itu muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tidak ada di slide ya. Yang pertama melekat kepada Kristus. Tuhan Yesus waktu di Yohanes 15 dia bicara, barang siapa mau berbuah banyak, dia harus tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Melekat. Berarti kita harus semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Apakah saudara kita semua melekatnya kepada Tuhan? Lebih banyak doa dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Banyak baca firman. Menyembah Tuhan setiap hari. Apakah kita makin banyak enggak? Kalau ini yang kita lakukan, tahu-tahu berbuah. Tahu-tahu keinginan-keinginan daging semakin tidak ada lagi. Dan keinginan untuk melakukan keinginan roh sesuai firman Tuhan itu makin besar. Bapak Ibu lihat contoh di Alkitab Daniel. Daniel dia seorang yang doa sehari 3 kali. Dia doa meskipun banyak kesibukan sebagai wakil raja ya, sebagai perdana menteri. Dia banyak doa pagi, siang. Orang lain mungkin cari makan cepat-cepat tapi dia banyak doa. Malam juga dia doa. Sehingga dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud sehari dia 7 kali memuji-muji Tuhan.
Kesukaannya ya baca firman, merenungkan siang dan malam. Setiap hari dia dekat dengan Tuhan. Sehingga dia seperti pohon yang di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah. Sepanjang tahun menghasilkan buah. Daud, lihat Bapak Ibu. Saya kalau misalkan ini ya, saya berusaha ya. Pagi-pagi saya doa dulu, penyembahan, baca firman. Saya selalu berusaha ya. Kalau malam saya dengan istri doa. Meskipun capek-capek kita usahakan terus doa. Dan kalau saya di mobil ya, dalam perjalanan Tuhan, Roh Kudus penuhi saya, pimpin saya. Biarlah hari saya hari ini menjadi berkat. Orang-orang yang saya temui hari ini mendapat kasih karunia, mendapatkan sukacita, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Pakai saya Tuhan. Dan saya seringkali tahu-tahu dipimpin Tuhan berbicara bahasa roh. Saya lebih banyak berbicara bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi sendiri. Ketika di mobil saya menyembah Tuhan. Dan itu membuat kedagingan itu makin tidak ada. Saya makin dekat dengan Tuhan. Mau saudara-saudara makin melekat kepada Tuhan. Komitmen mulai hari ini. Saudara banyak lebih dekat. Ketika saudara bekerja pun, di kantor, ketika saudara di rumah, ketika dimanapun, melekat kepada Tuhan. Amin. Mau saudara melekat kepada Tuhan? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, bersihkan yang masih menghambat produksi buah. Tuhan Yesus di Yohanes 15, dia mulai menggunting. Carang-carang yang tidak menghasilkan buah, dia gunting. Yang menghambat, apa yang kira-kira menghambat kita? Kita harus buang. Mungkin tadi ya, menolak godaan dosa. Kalau kita melihat apa? Yusuf itu hebat Bapak Ibu. Kesempatan dia untuk melakukan dosa itu banyak. Dia dikasih wewenang untuk mengelola perusahaan dari Potifar ya. Tapi dia jujur sampai dipercaya terus. Dan dia digoda oleh istrinya untuk melakukan perzinahan. Dan dia pun tidak mau melakukan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia bersihkan itu sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi wakil Fir'aun. Dan dia dipakai menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa Israel yang begitu besar. Dibawa oleh Yusuf. Sehingga mereka terpelihara luar biasa. Contoh lagi siapa? Daniel. Dia tidak mau menikmati kesenangan yang ada ya, makanan yang bekas berhala. Dia tidak mau, tidak menajiskan dirinya. Dia katakan enggak, lebih baik saya pakai makan sayuran aja lah. Yang biasa-biasa saja daripada saya menajiskan diri dengan makanan daripada raja. Lihat Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang seperti itu makin berbuah. Bisa mematikan keinginan dagingnya. Mungkin banyak yang lain. Saya kasih lagi contoh Musa, Bapak Ibu. Musa kenapa dia meninggalkan kekayaan di Fir'aun yang begitu luar biasa. Dia diangkat menjadi anak Fir'aun. Tetapi dia meninggalkan itu. Kenapa? Karena di dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25 dia mengatakan, Musa lebih baik memilih menderita bersama dengan umat Tuhan daripada menikmati dosa. Di sana dikatakan menikmati dosa. Berarti di lingkungan Fir'aun banyak dosa-dosa yang mungkin dia bisa lakukan dalam kehidupannya. Tapi dia menanggalkan itu. Lebih baik dia mau hidup untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara, bersihkan apa yang masih ada. Kedagingan yang terus ada. Yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan ini. Saya yakin Tuhan mengasihi kita. Yang terakhir, biarlah kasih kita akan Allah dan sesama makin besar setiap hari. Ini yang membuat apa? Ketika kita melakukan hal kedagingan, kita mulai ingat akan kasih Tuhan. Aku mengasihi Allah yang sudah menebus hidupku, yang sudah mengampuni dosa-dosaku. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau mempermalukan Tuhan. Ketika saudara mau melakukan hal yang jahat di kantor, saudara ingat aku mengasihi Tuhan. Ketika saudara mau melakukan kemarahan kepada istri, kepada anak-anak, ingat aku mengasihi
sesama manusia. Aku mengasihi istriku, aku mengasihi anakku, aku mengasihi suamiku. Sehingga ketika saudara mau marah, saudara mulai sadar, aku ini mengasihi sesama, aku mengasihi Allah. Sehingga saudara mulai tidak menjadi pemarah lagi. Saudara lebih sabar. Biarlah kasih kita semakin besar. Ingat Yesus Kristus, karena kasihnya, meskipun dia dihina, diejek, diludahi, dihianati, apalagi sampai ada 70 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara di Matius 27, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus saudara rinci, itu ada yang 60, 70 kedapat ya. Dihianati, diludahi, diejek, diremehkan, ditelanjangi, itu sesuatu yang mengerikan. Yang membuat sakit hati, tapi Yesus tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging. Justru dia mengampuni. Justru dia berkata, ampuni Bapa kesalahan mereka. Ini kasih yang besar sekali. Sampai dia puncaknya mau menyerahkan nyawanya bagi manusia, bagi kita, bagi saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya. Dan ini menurun kepada murid-muridnya. Petrus, seorang yang pokoknya bicara dulu urusan nanti, tapi lebih sabar sekarang. Lebih sabar, dia mengasihi jemaat. Yohanes dulunya disebut anak guru. Ini satu kota kita bakar Tuhan, kita turunkan api dari surga supaya dibakar. Tapi sekarang bicaranya apa? Kasih. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bicaranya terus tentang kasih. Yohanes, meskipun dia dimasukkan ke minyak yang mendidih, dia tetap sabar. Dia memberkati orang-orang. Dan Tuhan yang membela dia. Murid-murid hampir semuanya diubah oleh Tuhan. Memiliki kasih yang semakin besar. Terakhir Bapak Ibu Saudara, slide terakhir. Kehidupan Kristen yang sejati berjalan oleh roh dan menyalibkan kedagingan setiap hari. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu nyanyian. Seperti yang kau ingini. Biar ini menjadi doa kita, menjadi iman kita bahwa sungguh bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Kehidupan yang lama aku matikan bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus sudah melakukannya buat